Kembali di Indonesia Bicara, pemirsa, kita masih bahas kaitannya dengan bayangan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Seperti yang kita tahu, pemerintah tetap akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di bulan Desember nanti. Kita sudah tersambung dengan Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam Mbak Rizka, tapi Baik. koreksi sedikit, ini bukan Direktur Eksekutif tapi anggota Dewan Pembina Perludem. Oke, kita tulis anggota Dewan Pembina dari Perludem ya, Perkumpulan untuk Ya. Pemilu dan juga Demokrasi. Betul. Sehat selalu untuk Mbak Titi malam hari ini. Insya Allah sehat untuk kita semua. Sehat untuk kita semua, betul. Perludem ini salah satu juga yang cukup gencar menyuarakan kaitannya dengan penundaan untuk Pilkada 2020 di bulan Desember nanti. Bersama Pak Yusuf Kala pun juga sudah menyuarakan jika memang tidak mungkin dilaksanakan, kenapa tidak ditunda begitu. Tapi dari Mendagri sendiri menyatakan opsi penundaan itu ternyata tidak ada, Mbak Titi. Iya, sebenarnya opsi penundaan itu tersedia di dalam undang-undang pemilihan kita ya Mbak, karena di dalam pasal 201A ayat 3 itu disebutkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa pemungutan suara di bulan Desember 2020 masih memungkinkan untuk ditunda kalau pandemi COVID-19-nya belum berakhir. Hanya saja memang parameter teknis atau yang lebih detail mengatur soal bagaimana indikator untuk menyatakan pandemi itu belum berakhir atau tidak, itu tidak muncul di dalam peraturan teknis, di dalam peraturan KPU kita. Sehingga kalau kita saklek misalnya menggunakan rujukan bahwa pandemi belum berakhir, sebenarnya kan memang pandemi belum berakhir. Betul. Sayangnya yang bisa menunda itu kalau di dalam penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan itu adalah tiga pihak, KPU, pemerintah, dan DPR. Itu penundaan pilkada secara keseluruhan. Tapi selain penundaan pilkada secara keseluruhan, bisa juga dilakukan penundaan pilkada secara parsial atau daerah per daerah. Jadi pilkada daerah per daerah itu bisa ditunda karena bencana alam, lalu kerusuhan, gangguan keamanan, ataupun bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini salah satunya pandemi COVID-19. Penundaan secara parsial atau daerah per daerah itu mekanismenya lebih sederhana. Diatur di pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu dilakukan oleh KPU di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada. Contoh misalnya ya, ini Tangerang Selatan kan zona merah misal, karena kasus infeksinya terus naik, lalu kemudian ada penyelenggara yang terpapar COVID-19, maka KPU di daerah itu menyatakan bahwa mereka menunda pelaksanaan pilkada di kabupaten, di kota Tangerang Selatan, hanya di kota Tangerang Selatan saja. Jadi kalau yang ditunda itu satu kabupaten, kota, atau beberapa, itu cukup dilakukan oleh KPU provinsinya. Tidak perlu kesepakatan dengan DPR dan pemerintah. Hanya saja kan sekarang sikap politik pemerintah dan DPR nampaknya bersikukuh ya. Tidak mau melakukan penundaan meskipun Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan banyak elemen masyarakat lain sudah bersuara untuk melakukan penundaan pilkada. Baik, dalam pandangan Mbak Titi sendiri apa yang menjadi kekuatan dari pemerintah maupun juga KPU yang kita tahu KPU sendiri juga sedang terpapar sebenarnya oleh COVID-19 begitu ya. Tetap untuk bersikukuh melaksanakan pilkada di Desember nanti. Iya, tentu yang paling bisa menjawab tiga pihak itu ya, tidak hanya pemerintah dan KPU, DPR pun sebenarnya sikapnya kan masih ingin lanjut, meski beberapa itu menyatakan ingin menunda ya. Contoh misalnya ada pernyataan dari P3, dari pernyataan PKS, termasuk Ketua MPR kita kan pernah juga menyatakan untuk menunda kalau pandeminya tetap tinggi kasus positifnya. Nah, kenapa kemudian pemerintah dan KPU percaya diri? Ya karena mereka yang punya otoritas untuk memutuskan lanjut atau tidak. Karena kenapa? Kewenangan itu diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah, KPU, dan DPR. Karena mereka punya kewenangan itu, ya mereka yang kemudian
mau lanjut mau tidak ya kewenangannya ada di mereka. Itu yang pertama. Jadi mereka difasilitasi oleh otoritas hukum ya. Ya. Yang kedua memang nampaknya ada pertimbangan-pertimbangan yang hanya bisa dipahami oleh pemerintah ya, soal misalnya ketersediaan anggaran, lalu kebutuhan untuk mendapatkan kepala daerah definitif secara tepat waktu, lalu juga bahwa proses perjalanan penyelenggaraan pilkada ini juga sudah berjalan cukup panjang begitu ya, sambil juga ada argumen bahwa kalau negara lain misalnya Singapura, Korea Selatan, Jerman, Perancis itu bisa berpemilu di tengah masa pandemi, masa kemudian Indonesia tidak bisa pilkada di masa pandemi. Iya. Meski tadi uraian dari epidemiolog kita sangat tepat ya, bahwa negara-negara yang tadi disebutkan berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah situasi pandemi itu adalah negara-negara yang ketika pemilu dilaksanakan mereka mampu mengendalikan pandemi COVID-19 di negara mereka. Setidaknya kasusnya itu positivity rate-nya kan rendah ya. Rendah, betul. Tadi disebutkan di bawah 5. Nah, sementara kalau kita itu kan tahapan pilkada dilaksanakan justru ketika kasus infeksi COVID-19 kita meroket dari angka 1.000 lalu menembus 2.000, lalu menembus 3.000 dan hari ini 4.000. Jadi ini adalah anomali. Ada beberapa negara yang menyelenggarakan pemilihan di tengah situasi pandemi yang meroket, misalnya di Wisconsin di Amerika Serikat, itu justru malah menciptakan klaster COVID-19 baru akibat dari pelaksanaan pemilu itu. Nah, berkaca dari disiplin dan kepatuhan aktor politik dan masyarakat kita, khususnya saat pendaftaran calon yang lalu, wajar kalau NU, Muhammadiyah, Pak JK, dan banyak tokoh masyarakat khawatir dengan pilkada yang dijalankan nanti begitu. Iya, Mbak Titi, kalau kita lihat pada saat pendaftaran lalu, betul memang ada beberapa pelanggaran yang terjadi begitu ya. Tidak boleh membawa massa, tapi justru massa begitu banyak mengikuti bakal calon kepala daerah ini sendiri. Kalau pemerintah sendiri sudah memberikan jaminan sebenarnya penegakan protokol kesehatan jika memang nantinya pilkada ini tetap akan dilaksanakan. Bahkan juga Presiden sudah memberikan ultimatum begitu ya kalau bahasa saya, jangan sampai ada kemunculan klaster baru dalam pilkada. Artinya Menteri Dalam Negeri sudah menyiapkan aturan penanganan dan juga hal-hal lainnya kaitannya dengan protokol kesehatan. Kalau dari Anda sendiri, apakah memang ini situasi yang memang cukup dipaksakan begitu untuk menggelar pilkada ini sendiri, dan Anda melihat pemerintah kita secara sistem apakah memang sudah siap dalam melaksanakan pilkada di situasi yang berbeda di tahun ini? Sayangnya ultimatum Pak Presiden itu sudah terlanggar ya, karena terlanggar, Iya betul, karena di Boyolali misalnya sudah ada klaster Bawaslu yang positif akibat klaster Bawaslu sudah 103 orang lebih. Lalu kemudian di Kabupaten Agam misalnya itu anggota KPU, Bawaslu dan staf sekretariatnya bahkan terpapar oleh calon yang ketika datang ke kantor KPU mendaftar dalam keadaan positif. Dan beberapa KPU di daerah juga misalnya di Papua, di Riau, di Sulawesi Selatan itu kan sudah positif. Ditambah lagi KPU RI sudah 3 orang anggotanya yang positif. Dan di Bawaslu ada 1. Bayangkan Mbak Rizka, KPU Bawaslu itu yang notabene kan sangat istilahnya pasti mereka lebih patuh dan lebih disiplin. Itu saja tidak bisa lepas dari paparan COVID-19. Nah, dengan misalnya ultimatum yang tidak ingin menciptakan klaster yang ternyata juga sudah terlanggar, kan harusnya jadi evaluasi mendalam bagi kita semua. Kalau ini misalnya Mendagri akan mengeluarkan Perpu Jilid 2 yang mengatur sejumlah inovasi pemilihan atau penegakan sanksi atas pelanggaran. Nah sekarang kita berefleksi lagi lah atas penegakan hukum kita. Kalau misalnya yang melanggar paslon dan ribuan orang, bagaimana kita melakukan penegakannya? Oke, paslonnya bisa didiskualifikasi, tetapi kan virusnya sudah kadung menyebar. Apalagi misalnya yang terlibat itu sangat banyak sekali. Nah ini yang instrumen hukum itu tidak cukup hanya disediakan.
penting dari sebuah instrumen hukum adalah bagaimana dia diinternalisasi dan dibangun kesadaran di masyarakatnya. Masyarakat kita saja kurang tertib dan kurang disiplin kok dalam protokol kesehatan. Kita sebut saja misalnya bagaimana di daerah-daerah zona merah, pelanggaran itu masih sangat masif. Nah, bagaimana sebenarnya yang diperlukan itu adalah kebijaksanaan. Akan lebih baik kalau pilkadanya ditunda, lalu di masa penundaan itu kita betul-betul solid dan 100% all out sepenuhnya membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan sembari meminta komitmen aktor politik yang ada di partai untuk menjamin agar kader-kadernya yang maju pilkada patuh sepenuhnya pada protokol kesehatan. Mungkinkah itu terjadi, Mbak Titi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan? Karena kalau kita melihat di pendaftaran kemarin agak terkejut begitu ya melihat kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Kalau regulasinya dibuat tergesa-gesa sulit sekali, Mbak Rizka ya, karena misalnya kemarin kan ini agak ironis ya, karena kita melanjutkan tahapan pilkada kan dengan deklarasi dari para pihak, baik pemerintah, DPR, KPU, soal kepatuhan pada protokol kesehatan. Tiba-tiba pada tanggal 4 sampai 6 September kita diperlihatkan pelanggaran secara telanjang dan kasat mata begitu. Iya. Dan yang melakukan pelanggaran itu siapa? Para petahana yang sedang menjabat, yang notabene juga adalah ketua Satgas percepatan penanganan COVID-19, lalu para elit-elit politik yang sedang berkuasa, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya dari sisi keilmuan, penguasaan pada protokol kesehatan, itu kan orang-orang yang istilahnya itu bukan orang awam begitu. Tetapi ketika berhadapan dengan kompetisi dan ada kerumunan massa dalam jumlah besar, mereka juga tidak mengambil langkah-langkah yang konkret untuk membubarkan atau menghentikan kerumunan dan malah justru seolah-olah permisif. Permisifnya kenapa? Karena mereka lebih rela membiarkan kerumunan terjadi ketimbang misalnya dianggap sombong dan bisa berpengaruh pada popularitas dan elektabilitas pilkada mereka. Artinya sanksi pun juga tidak berpengaruh begitu ya kepada bakal calon ini sendiri maupun juga kepada masyarakat di lapangan. Ya, kalau sanksi yang ada saat ini memang sanksi yang sifatnya memberi efek jerah dari sisi elektoral atau pilkada itu memang belum ada, Mbak. Ya, betul. Jadi yang ada itu adalah sanksi pidana ataupun sanksi yang sifatnya diatur di dalam perda. Tapi kalau kita boleh kritik sedikit, apa ada calon kepala daerah kemarin yang diproses pidana sama polisi? Apa ada pelanggaran protokol kesehatan pada 4 sampai 6 September lalu yang diproses hukum oleh pihak keamanan? Kan tidak ada begitu. Jadi seolah-olah hukum kita itu diskriminatif kepada elit politik, dia cenderung toleran, tetapi misalnya kalau di DKI Jakarta kita melihat orang disuruh bersihkan WC, disuruh sapu halaman, begitu ya. Tetapi efek jerah itu tidak terlihat kepada elit politik kita. Belum lagi kalau kita bicara pilkada, di daerah-daerah itu kan memang tidak terbuka ketika kita misalnya bicara Jakarta atau daerah-daerah di dekat Jakarta. Ada kondisi karakter yang masih sangat patriarkis, konteks kedaerahan yang kuat, ewo pakewo atau kesungkanan yang mungkin masih mendominasi. Nah, itu bisa saja menjadi hambatan-hambatan kita di dalam menegakkan protokol kesehatan. Oke, kalau dari kacamata Mbak Titi sendiri melihatnya jika memang nanti tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 begitu, kampanye tetap harus dilaksanakan, apa yang bisa menjadi catatan begitu ya sementara ini dari Perludem sambil kita menunggu dari DPR, kita juga sedang mengkonfirmasi untuk DPR apakah memang bisa tersambung pada malam hari ini. Mungkin catatan dari Mbak Titi apa yang bisa dilakukan jika memang pilkada ini tetap dilaksanakan dan kampanye tetap harus dijalankan begitu sebagai salah satu syarat? Yang pertama adalah para pihak yang punya otoritas, KPU, pemerintah, dan DPR harus memahami bahwa kita menghadapi risiko yang besar yang bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu harus ada komitmen untuk menjamin bahwa regulasi yang ada memang mampu menjamin pelaksanaan pilkada dengan berbagai inovasi yang bisa memperkuat pilkada dengan protokol kesehatan. Yang kedua, instrumen sanksi itu harus betul-betul direkonstruksi ulang.
harus ada sanksi yang memberi efek jera bagi kandidat. Misalnya, penguatan sanksi administratif berupa pencabutan hak untuk berkampanye atau bahkan sampai ke diskualifikasi. Dan skemanya itu tidak boleh rumit, tidak boleh sulit, harus dibuat dengan akuntabel, terukur, dan mudah begitu. Sehingga jangan lagi nanti di praktiknya, Mbak, kita saling lempar. Ketika sudah pelaksanaan, terlalu banyak argumentasi untuk mentolerir. Dan yang terakhir, penegakan hukum itu harus tegas. Tidak bisa kemudian pandang bulu begitu ya, hanya karena mereka tokoh politik, elit politik di suatu daerah lalu terbiarkan. Terbebas begitu saja. Betul, jangan sampai tanggung jawab itu justru kemudian menjadi lepas ya. Sebenarnya kita cukup menyayangkan, di awal kan janjinya protokol kesehatannya dipatuhi dan bisa dijamin. Tapi kan dalam perjalanannya ketika terjadi pelanggaran 4-6 September lalu, kecenderungannya kan adalah saling lempar tanggung jawab. Bawaslu-nya bilang tidak punya kewenangan, Kemendagri bilang tidak bisa menjangkau pemberian sanksi secara optimal, hanya bisa terhadap petahana. Nah, akhirnya kan kita menonton begitu saja pembiaran terhadap pelanggaran pada protokol kesehatan. Seakan-akan kita menyaksikan sebuah drama baru sebenarnya ya dalam pelaksanaan ini sendiri. Baik, Mbak Titi, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya sambil kita menunggu dari Komisi 2 DPR RI, karena memang hari ini Komisi 2 sedang RDP begitu ya dengan KPU. Kita akan coba cross check begitu apa isi dari RDP dan juga seperti apa hasilnya untuk saat ini. Kita akan kembali pemirsa di Indonesia Bicara sesaat lagi, tetaplah bersama kami.